wabarakatuh. Nama saya Megawati Stambuk F55117030, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Informatika. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip solid dan template design pattern. Dan yang materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tentang prinsip solid atau desain solid. Jadi prinsip solid atau desain solid ini merupakan salah satu prinsip dari OOP atau Object Orientation Programming. Adapun tujuan dari prinsip solid ini yang pertama itu untuk mempermudah dalam penulisan kode. Untuk yang tujuan yang kedua itu adalah mempermudah dalam mengolah kode, dan yang ketiga itu adalah untuk mempermudah dalam pengembangan kode. Jadi di sini desain solid ini atau prinsip solid ini memiliki 5 jenis. Yang pertama itu adalah single responsibility principle. Jadi single responsibility principle ini merupakan sebuah kelas yang harus memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah. Jadi satu kelas hanya boleh mengerjakan satu tujuan. Jadi hindari menciptakan good class yang mampu mengerjakan banyak hal. Semua metode dan properties harus bekerja untuk mengerjakan tujuan yang sama. Jadi ketika sebuah kelas sudah memulai mengerjakan beberapa tujuan, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Atau ketika sebuah kelas memiliki lebih dari satu alasan untuk berubah, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Nah, itu tadi penjelasan dari single responsibility principle, dan ini merupakan contoh dari prinsip ini atau prinsip single responsibility principle. Yang kedua itu adalah open close principle. Jadi open di sini dinyatakan sebagai suatu kelas yang bisa di-extend, tetapi close dalam artian tidak perlu dimodifikasi ke kelas sebelumnya. Misal kasus sebelumnya itu menghitung total luas area beberapa bangun. Dengan memisahkan kelas total area dan output area, SRP telah terpenuhi. Tetapi jika kita menambah satu bentuk baru, misalnya segitiga, maka kelas total area terkadang harus dimodif, terutama di bagian loopingnya. Hal ini melanggar prinsip yang tak termodif. Untuk mengatasi hal tersebut, tiap kelas, bentuk, bangun, shape menyertakan suatu interface berupa implement, yaitu metode fungsi yang berisi penentuan jari-jari atau sisi parameter lain disertai dengan luasnya. Misalnya diberi nama shape interface. Kemudian kelas total area memiliki fungsi sub yang memanggil interface dengan for each terhadap seluruh bangun atau bentuk. Jika ada satu bentuk atau bangun baru yang disertai dengan interface nama sub interface, maka akan otomatis ikut terhitung. Dan karena tidak ada modif di kelas total area, maka prinsip open close telah terpenuhi. Dan berikut adalah contoh dari open close principle. Dan berikut adalah contoh open close principle. Yang ketiga itu adalah Liskov substitution principle. Jadi prinsip ini mengajarkan bagaimana cara membuat abstraksi yang benar dari suatu kelas. Prinsipnya lebih mengarah ke pelarisan. Nah, jika S merupakan subtipe dari T, maka objek bertipe T dapat digantikan dengan objek bertipe S. Dengan kata lain, objek bertipe S dapat disubstitusikan dengan objek bertipe T tanpa harus melakukan berbagai penyesuaian properti dari kelas pendukungnya. Nah, dan berikut adalah contoh dari Liskov substitution principle. Yang keempat itu adalah interface segregation principle. Jadi prinsip ini
menganjurkan agar tidak memaksa pemesan atau klien mempunyai metode yang tidak mereka butuhkan. Misalnya, kita diminta menghitung bentuk 3D seperti kotak, bola, dan lain-lain, maka pada metode shape interface akan diisi luas dan volume yang harus dimiliki oleh kelas-kelas lain yang tidak memiliki volume, seperti lingkaran, bulir sangkar, dan lain-lain. Oleh karena itu, agar tidak melanggar prinsip interface segregation yang memaksa perhitungan volume, maka perlu membedakan kelas solid dengan yang tidak memiliki volume. Dengan kata lain, perlu interface solid shape interface dengan fungsi perhitungan volume. Berikut adalah contoh dari interface segregation principle, dan yang terakhir itu adalah dependency inversion principle. Nah, prinsip ini mengharuskan tiap entitas tergantung dari hasil abstraksi atau pemodelan fungsi dari kondisi real. Suatu kelas pengingat password remember tidak boleh tergantung dari koneksi MySQL atau Oracle atau database lain. Jika ada pergantian jenis database, misal dari MySQL ke SQL Server, maka tidak melanggar juga prinsip ini. Open close principle yang tidak boleh lagi memodifikasi fungsi sebelumnya atau koneksi ke MySQL. Solusinya adalah menambah interface koneksi database, misal DB connection interface. Jika sebelumnya kelas MySQL connection implementation DB connection interface, jika diganti SQL Server, maka kita tinggal mengganti dengan SQL Server connection implements DB connection interface. Dan berikut adalah contoh dari dependency inversion principle. Nah, materi selanjutnya itu adalah tentang design pattern. Desain pattern ini adalah sebuah pola desain atau best practice untuk solusi dalam memecahkan masalah secara umum. Pada pengembangan software atau aplikasi yang hampir pada setiap hari ditemui oleh para developer, desain pattern ibarat sebuah konsep atau template yang dapat kita terapkan dan digunakan ke dalam bahasa pemrograman. Penggunaan desain pattern ini juga situasional. Jadi tergantung masalah yang kita temui saat kita melakukan pengembangan serta untuk tahap implementasinya. Desain pattern hanya efektif jika developer telah menemui masalah sebelumnya lewat proses trial dan error saat melakukan pengembangan software ataupun aplikasi. Adapun manfaat dari desain pattern ini, yang pertama itu baris kode lebih terstruktur, rapi, serta mudah dibaca dan dipahami, sehingga kita dapat menggunakannya kembali sewaktu-waktu. Terus yang kedua itu kita dapat menyerahkan proyek kita ke developer lain untuk dilanjutkan. Yang pasti syaratnya itu developer tersebut harus mengetahui tentang desain pattern. Yang ketiga itu kita dapat menyelesaikan masalah pengembangan software atau aplikasi secara umum. Dan yang keempat itu adalah meningkatkan efisiensi waktu dalam pengembangan software atau aplikasi, karena kesalahan yang sebelumnya terus berulang-ulang sudah teratasi. Nah, di sini ada 3 jenis desain pattern. Yang pertama itu adalah creational pattern, yang kedua structural pattern, dan yang ketiga behavioral pattern. Jadi creational pattern ini berkonsentrasi pada teknik pembuatan objek sambil menyembunyikan logika pembuatannya. Kalau structural pattern ini dia berkonsentrasi pada komposisi kelas dan objek untuk memperoleh fungsionalitas yang beragam. Dan yang terakhir itu behavioral pattern ini berkonsentrasi pada komunikasi antar objek, seperti itu. Jadi pada video kali ini saya hanya akan fokus kepada bagian creational pattern saja. Jadi creational pattern ini
terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah singleton pattern. Nah, singleton pattern ini dia itu membatasi pembuatan objek dari suatu kelas dan memastikan hanya satu objek yang berjalan pada virtual machine. Terus singleton pattern ini sering dianggap juga sebagai global variable dari suatu sistem yang dapat digunakan untuk menyimpan global state. Contoh penggunaannya itu yaitu connection pool, class manager, event manager, dan lain-lain. Kelas singleton ini menyediakan mekanisme akses khusus untuk mengakses objek dari kelas singleton. Prinsip dari singleton pattern ini, yang pertama itu objek dari kelas singleton diciptakan di dalam kelas dengan akses modifier privat dan diset sebagai static class member. Nah, yang kedua itu kelas singleton memiliki metode khusus yang merupakan static yang mengembalikan objek dari kelas. Dan yang ketiga itu konstruktor kelas singleton diset privat. Dan berikut adalah contoh dari singleton. Nah, jenis yang kedua itu adalah factory. Jadi factory ini atau factory method pattern ini mempresentasikan kerja sebuah factory di mana pattern ini menugaskan sebuah objek atau factory untuk menciptakan objek lain yang produktif, sehingga semua kerumitan dalam penciptaan objek produk disembunyikan pada objek factory. Penggunaan factory pattern umumnya akan meningkatkan kualitas konstruksi kelas serta mampu mengkapsulasi detail dari subkelas. Terus factory pattern ini umumnya dilibatkan 3 faktor, yaitu client, factory, dan produk. Nah, aktor produk selalu bersifat abstrak terhadap aktor klien, sehingga sekalipun terjadi perubahan yang besar-besaran pada objek produk tidak akan berdampak pada klien. Adapun prinsip dari factory pattern ini, yang pertama itu terdapat kelas abstrak produk, di mana kelas ini merupakan sebuah interface untuk mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Yang kedua, terdapat kelas produk yang merupakan kelas yang mengimplementasikan semua metode pada abstrak produk. Yang ketiga itu adalah terdapat kelas factory, di mana kelas ini berfungsi untuk membuat objek dari objek produk. Dan yang keempat itu terdapat kelas client, yaitu kelas yang akan terhubung dengan kelas factory abstrak produk. Berikut adalah contoh dari factory method pattern. Selanjutnya yaitu abstract factory. Nah, abstract factory pattern merupakan bentuk super factory dari factory pattern yang membuat factory lainnya. Pada abstract factory, interface bertanggung jawab untuk membuat factory dari objek tanpa secara spesifik menspesifikasikan kelasnya. Hierarkis dari abstract factory mengenkapsulasi banyak platform yang memungkinkan untuk mengembangkan banyak produk yang berbeda. Tujuan dari abstract factory itu adalah menciptakan family dari objek yang berkaitan tanpa harus bergantung pada construct class-nya. Oke, adapun prinsip dari abstract factory pattern ini, yang pertama itu adalah terdapat kelas abstract factory atau sebuah interface yang merupakan sebuah interface yang mendefinisikan bagian cara untuk membuat objek dari abstrak produk. Yang kedua itu terdapat kelas constraint factory, di mana kelas ini akan mengimplementasikan semua metode pada abstract factory untuk membuat objek dari constraint produk.
Yang ketiga yaitu terdapat kelas abstrak produk, di mana kelas ini merupakan sebuah interface yang mendefinisikan tipe dari masing-masing objek produk. Terus yang keempat yaitu terdapat kelas produk, yang merupakan kelas yang akan mengimplementasikan metode pada abstrak produk. Dan yang kelima yaitu terdapat kelas client, yaitu di mana kelas yang akan terhubung dengan kelas abstrak dan abstrak produk. Nah, berikut adalah contoh abstrak produk. Oke, yang terakhir itu adalah builder pattern. Builder pattern ini digunakan untuk membangun objek yang kompleks dengan menggunakan objek sederhana atau builder dengan pendekatan step by step. Objek builder sifatnya independen terhadap objek lainnya. Tujuan dari builder pattern adalah sebagai langkah-langkah abstrak konstruksi objek. Jika suatu implementasi menggunakan langkah-langkah yang berbeda, maka akan membuat representasi objek yang berbeda juga. Terus builder pattern dipakai saat aplikasi memerlukan sebuah mekanisme untuk membangun objek yang kompleks, yang independen dari konten-konten yang membuat objek. Adapun prinsip dasar dari builder pattern ini, yang pertama terdapat class builder. Jadi kelas ini digunakan untuk meramu berbagai konstruksi objek hingga menjadi sebuah representasi objek baru yang berbeda. Terus yang kedua terdapat kelas constraint builder. Nah, yang kelas ini menyediakan implementasi untuk builder dan menyediakan interface untuk mengambil produk. Yang ketiga terdapat abstract class item, yang merupakan abstraksi dari berbagai konstruksi produk. Yang keempat terdapat kelas produk, yang merupakan kelas yang mengimplementasikan metode pada abstrak kelasnya masing-masing. Yang kelima terdapat kelas client, adalah kelas yang terhubung dengan kelas builder, constraint builder. Ini adalah contoh dari builder pattern. Sebenarnya relational pattern ini memiliki banyak jenis, tetapi di sini saya hanya membahas 4 bagian tadi. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang prinsip solid atau desain solid dan template desain pattern. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.